Ya, Mbak Aisyah. Oke, teman-teman share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita doa dulu bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Oma, Assalamualaikum Mbak Endah ya. Siap Mbak Soleha, siap Mbak Tini ya, Mbak Najwa. Oke, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya, yang mau nanya boleh nanya aja sambil kita tanya jawab belajar bersama di akun ini ya. Jumat insya Allah kita udah 1 Syawal, semoga kita bisa memaksimalkan ibadah Syawal kita. Teman-teman yang mau bertanya boleh tanya aja ya. Siap Mbak Ida Jambi ya. Oke ya, siap ya Mbak Alif ya. Oke, aku alhamdulillah sehat, semoga teman-teman sehat. Aku mulai dengan jawab pertanyaan pertama ya. Bismillah ya. Ustazah, lebaran kapan? Lebih kurang Jumat ya. Nanti perbanyak untuk ibadah Syawalnya ya. Kalau kita mau sholat tahajud 4 rakaat gimana caranya? Kalau sholat tahajud 4 rakaat itu caranya adalah dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, jadi totalnya adalah 4 rakaat ya. Totalnya 4 rakaat ya. Oke, totalnya 4 rakaat ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya, 4 rakaat kan. Kalau mau 8 rakaat tambah aja di dua ya. Oke ya, siap Mbak Indra ya. Dua ya. Puasa Syawal Hamin berapa? Puasa Syawal itu udah boleh dimulai hari kedua Syawal. Oke, sebentar ya. Oke, puasa Syawal itu udah boleh ya. Puasa Syawal itu udah boleh dimulai di hari kedua Syawal. Hari pertama Syawal itu masih jadwal haram berpuasa. Hari kedua Syawal udah boleh melakukan puasa Syawal, ya kan? Hari kedua Syawal lebih kurang ya. Hari kedua Syawal gitu ya guys. Oke ya. Siap ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu caranya ya. Dan kemudian yang paling penting adalah puasa Syawal itu bisa berturut-turut dan bisa tidak. Bayar zakat dikasih sama ketua solawatan untuk membeli genset itu boleh? Nggak boleh. Zakat itu nggak boleh untuk benda, nggak boleh untuk genset. Zakat itu nggak boleh untuk pembangunan masjid. Zakat itu nggak boleh untuk pembangunan musola, nggak boleh ya. Zakat itu hanya boleh untuk manusia. Manusia yang fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah dia bekerja tapi uangnya nggak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Oke, memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, aman ya, betul ya, hanya untuk manusia saja. Zakat itu hanya boleh untuk manusia saja. Uang zakat 2,5%, apakah diboleh dibagikan ke beberapa orang? Tentu boleh. Ini kok dingin ya? Oke, boleh dibagikan 2,5% ya. Jadi boleh dibagikan ke 1 orang, boleh dibagikan ke 2 orang dan seterusnya ya. Ya, siap Mbak Sriyati ya. Ustazah, oke, aman ya guys. Kalau puasa Daud udah boleh dimulai di hari kedua Syawal. Puasa Daud boleh hari kedua Syawal boleh. Ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, sebelum hari raya Idul Fitri, sunnah apa aja yang mesti kita lakukan? Di antaranya adalah teman-teman bisa melakukan mandi sunnah Id. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah ya. Kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah itu aja. Nah, setelah itu teman-teman boleh mandi seperti biasa. Kemudian sangat disunahkan makan dan minum sebelum sholat Id ya. Dan dianjurkan untuk pergi dan pulang sholat Id di jalan yang berbeda. Misalnya pulangnya lewat sini, perginya lewat sini dan seterusnya. Oke. Gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Jadi
Oke, Ustazah, oke. Oke, nah sengaja aku mandi sunnah Id lillahi ta'ala, benar. Ustazah, saya mau nanya kalau anak udah kerja boleh nggak bayar zakat sendiri? Boleh. Ya, saya bayar zakat itu dari pesantren udah bayar zakat sendiri. Jadi belum bekerja pun dia, kalau dia ada tabungan itu nggak masalah. Fidyah untuk orang tua diberikan setelah lebaran apa boleh? Boleh. Fidyah itu boleh dikerjakan saat Ramadan atau setelah lebaran atau menjelang Ramadan tahun depan. Fidyah itu 1 hari tidak berpuasa ya 7 on. 7 on kali 30 hari ya lebih kurang 21 kilogram ya. 21 kilogram beras ya. Oh gitu ya. Oke, berarti nggak boleh satu arah ya Zah. Boleh pulangnya satu arah ya, tapi sangat dianjurkan berbeda arah. Lain arah perginya, lain arah pulangnya. Oke. Lain arah perginya, lain arah pulangnya ya. Oke gitu ya. Ustazah, anak udah kerja tapi saya yang bayarkan zakatnya. Silahkan. Ya kita bayarkan zakat siapapun boleh. Ya bayarkan zakat tetangga boleh. Bayarkan zakat satu RT boleh ya. Bayarkan zakat siapapun boleh. Nggak ada masalah ya. Siapa aja boleh. Teman-teman ada rezeki bayarkan zakat orang nggak ada masalah ya. Oke, oke ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, Ustazah aman ya guys. Jadi kayak gitu. Boleh aja. Kalau membayarkan zakat orang tua boleh. Membayarkan zakat anak boleh. Silahkan aja. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, ada orang yang negur kita pas lebaran tiba-tiba mau minta maaf. Dia selalu menghindar dan mengelak. Nggak apa-apa. Tugas kita yang penting mencoba. Dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Oke. Oke ya guys. Ustazah bayar zakat mal kemana aja bolehnya. Zakat mal. Pokoknya semua zakat itu sama aja guys. Ya mau zakat fitrah kayak mau zakat mal kayak ya. Dia boleh diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Di antaranya fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jangan lupa mampir. Hmm. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Jangan lupa mampir. Ustazah, kalau anak yang sakit jiwanya wajib nggak dizakatin? Wajib nggak zakat? Dizakatin zakat ke dia nggak bisa karena dia adalah anak. Tetapi dizakatin itu boleh. Ustazah, Ustazah, oke. Nominalnya sama dibagi Zah. Yang mana Mbak Oma? Nominal sama dibagi apa? Oke ya. Ustazah, oke. Zakat emas berapa? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kasih aku waktu sekitar 4 menit aku mau jelaskan tentang zakat tapi syaratnya teman-teman harus fokus. Kira-kira teman-teman bisa fokus gak nih? Ya aku jelaskan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal aku jelaskan 3 aja. Yang pertama aku jelaskan zakat profesi. Yang kedua aku jelaskan zakat emas. Yang ketiga aku jelaskan zakat tabungan. Biar berurut. Oke, nah ya biar berurut. Cocok? Cocok ya? Nah, kira-kira gimana? Bisa teman-teman fokus supaya nggak ngilir mudik kita. Ustazah zakat mal boleh diserahkan kapan? Zakat malnya nggak tahu zakat mal apa. Ya kan Ustazah zakat boleh diserahkan sekaligus nggak tahu nih zakatnya zakat apa nih teman-teman ya. Coba fokus ya. 4 menit aja kasih aku waktu timer. Oke, 4 menit aja. Jadi begini, fokus ya bismillah. Jadi zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu yang akan kita bayar sekarang. Hari ini menjelang nanti 1 Syawal. Zakat fitrah ini cuma 2,7 kilogram beras ya. Uangnya sedikit aja atau berasnya cuma sedikit aja. Afdolnya zakat fitrah adalah diberikan sebelum khotib turun dari mimbar. Artinya sebelum sholat id. Pagi sebelum sholat id sangat afdol gitu ya. Nah kemudian H-1 tapi kan nggak mungkin teman-teman kasih pagi. Maka teman-teman boleh kasih H-2, H-1 ya kan. H-1, H-2 boleh teman-teman kasih. Nah itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu macam-macam. Di antara zakat mal itu adalah zakat penghasilan. Yang aku mau jelaskan zakat mal adalah zakat penghasilan, zakat tabungan, zakat emas. Zakat penghasilan, zakat tabungan, zakat emas. Zakat penghasilan dulu. Zakat penghasilan adalah zakat yang harus dikeluarkan jika orang itu
sudah punya penghasilan setara dengan 85 gram emas per tahun. Sekali-sekali Pak Riza. Oke, contohnya 85 gram, oke, sekali-sekali kita fokus ya guys. 85 gram, oke, 85 gram penghasilannya per tahun ya. 85 gram kali katakan 1 gram emas itu 2 juta. Oke, oke, berarti 170 juta bagi 12 juta bulan ya, sebentar ya. 85 gram kali 2 juta, oke. Kemudian sama dengan 170 juta bagi 12 bulan, 14 juta. Berarti bagi teman-teman yang punya penghasilan 14 juta satu bulan, penghasilan lengkap, entah hasil usaha, entah ditambah lagi dengan apa namanya, sewa kos-kosan, ditambah lagi dengan teman-teman jualan online. Pokoknya kalau sudah punya penghasilan setara dengan 14 juta itu wajib zakat 2,5%. Misalnya 15 juta ya 2,5%, 20 juta ya 2,5%, ya. Nah 2,5 juta ya atau 20 juta ya berarti 2,5%. Ya kan 20 juta itu 2,5%-nya berapa? Kali 2,5% ya 500.000, bayangkan dalam 20 juta. Sedikit kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua zakat tabungan sama. Zakat tabungan juga sama. Orang wajib zakat jika tabungannya sudah setara dengan 85 gram. Ya 85 gram kali berapa tadi harga emas? Ya 2 juta. Katakan 1 gram. Cek harga emas di wilayah masing-masing. Berarti 170 juta. Jika penghasilan teman-teman sudah setara dengan 170 juta, wajib zakat 2,5%. Kalau belum 170 juta, diam aja dulu, ya kan? Nah, sama juga dengan zakat emas. Zakat emas sama, kalau emasnya udah 85 gram baru wajib zakat. Jadi zakat penghasilannya harus 85 gram dulu. Ya, zakat tabungannya harus 85 gram dulu. Ya kan? 85 gram itu 170 juta. Ya kan, sama dengan zakat emasnya harus 85 gram dulu. Kalau emasnya emas batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Kalau emasnya emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Nah emasku 100 gram Ustazah, kali aja 100 kali harga emas saat ini 2 juta. Berarti 200 juta. Dalam 200 juta zakatkan 5 juta. Kalau dia adalah zakat emas perhiasan sekali seumur hidup. Tapi kalau dia zakat emas murni sekali setiap tahun. Nah, pokoknya segampang itu guys. Pokoknya dia standarnya adalah 85 gram emas aja. Oke, nah, cocok kan? 4 menit. Ya. Nah, itu boleh nggak diserahkan kepada siapapun ya. Itu boleh diserahkan kepada fakir dan miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup dan seterusnya. Oke ya. Ustazah, oke ya gitu ya guys. Nah, kayak gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Membooking soft barisan sholat Idul Fitri itu gimana? Kalau 8,5 gram, bukan 8,5 gram belum wajib zakat Pak Niko. Mesti 85 gram, bukan 8,5 gram. 8,5 gram boleh kita beli sebelah aja dulu Pak Niko. Ya, oke ya. Ustazah, kalau dapat 13 juta wajib zakat? Ya, belum. Pokoknya penghasilan yang sudah setara dengan 14 juta sah bulan itu baru wajib zakat. Kalau penghasilannya di bawah itu belum wajib zakat lagi. Oke ya. Oke, zakat kayak gitu bisa nggak dibagi untuk THR? Nggak bisa. THR itu takutnya salah bagi karena zakat itu hanya boleh untuk fakir miskin. Kalau teman-teman kasih THR kepada banyak orang rame, ujung-ujungnya bukan orang miskin yang dapat, nanti salah sasaran, nggak bisa. Oke ya. Oke, gitu ya guys. Aman ya. Oke. Oke ya guys, Ustazah, oke aman ya. Zakat fitrah sama uang bisa nggak? Lebih baik dalam bentuk beras. Tapi kalaupun dalam bentuk uang itu dibolehkan banget ya, gitu ya. Islam mengatur semuanya. Dalam Islam menabung itu nggak boleh kecuali kalau ada orang miskin. Maka kalau kita pengen nabung juga ya udah boleh kata Allah, tapi keluarkan zakat 2,5% ya. Ustazah, oke aku dari kemarin 13 juta udah keluar zakat ya, karena harga emas kan naik. 13 juta keluar zakat masih worth it ya. Ustazah, tabungan 200 juta, zakatnya berapa? Ya 5 juta lah, 5 juta lah. 200 juta ya, 200 juta kali 2,5%. 500.000 maaf. Kalau 5 juta itu 200 juta ya. Oke ya. Ustazah, bagi-bagi THR warung berupa makanan tapi beda-beda tergantung belanjanya. Silahkan, gak ada masalah ya.
Oke gitu ya guys. Nah aman ya teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai, belajar bersama di akun ini ya. 15 juta bersih atau kotor, maksudnya apa? Bersih atau kotor ini sebelum dipotong kebutuhan, zakat itu disisihkan bukan disisakan. Dapat 15 juta, keluarkan zakatnya baru dipakai untuk kebutuhan. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke ya. Oke. Ustazah, kalau penghasil apa Pak? Mengeluarkan zakat penghasilan apakah setiap bulan? Kalau zakat penghasilan, ketika penghasilannya sudah di atas 14 juta dengan harga emas sekarang, keluarkan setiap bulan. Bisa sih sekali setahun, tapi kan teman-teman harus catat berapa penghasilannya. Susah nanti ya. Keluarkan aja lah setiap bulan, ketika dapat uang sisihkan buat zakat, lebihnya buat kita, dan kita keluarkan kebutuhan kita, sebagian kita sedekahkan supaya kita mapan. Karena dalam agama Islam, orang yang banyak rezekinya adalah orang yang banyak berbaginya. Salah satunya dalam bentuk zakat ya. Doa sama Allah, ya Allah, oke. Ya Allah, jadikan aku hamba yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang lebih banyak dan seterusnya ya. 14 juta setahun belum wajib zakat ya. Yang wajib zakat itu 14 juta satu bulan ya. Ustazah, sholat tarawih mengikuti imam di masjid boleh nggak Zah? Karena boleh nggak? Oke, jadi gini. Misalnya di depan rumahku itu adalah musola atau masjid. Lalu rumahku di sini. Jadi kan kedengeran tuh suara imam tuh. Imamnya takbir, aku takbir. Imamnya ruku, aku ruku. Imamnya sujud, aku sujud. Imamnya salam, aku salam. Ya, nah apakah itu boleh? Jawabannya nggak boleh. Karena berjemaah itu adalah satu tempat, satu waktu. Aku memang satu waktu dengan dia, tapi tidak satu tempat. Loh kalau di Mekah Madinah gimana Ustazah? Di Mekah Madinah beda. Di Mekah Madinah itu adalah tanah haram. Tanah di mana? Dimanapun kita sholat, pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Sama, alasan sakit nggak bisa juga ya. Jadi sholat sendiri saja di rumah ya kan. Nah sama dengan di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram atau di dua tanah haram itu boleh ya kita sholatnya di ruko sementara Ka'bahnya di dalam gitu ya. Boleh, nggak masalah, khusus di tanah haram ya. Yang boleh disiarkan zakat apa sedekah Zah? Disiarkannya apa nih Pak? Ziarkan itu apa tuh Pak? Ustazah, oke, zakat boleh nggak dikasih ke orang tua? Teman-teman, zakat tidak boleh ke anak dan orang tua. Zakat itu boleh kita serahkan kepada orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat. Saya ulang, zakat itu boleh diserahkan kepada orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh, kita boleh zakat boleh zakat ke kakak, ke paman, ke adik, ke ponakan, ke sepupu, ke tante, ke oom. Karena mereka semua bukan tanggung jawab kita secara syariat. Tapi kita tidak boleh zakat ke anak, tidak boleh zakat ke orang tua. Seorang suami tidak boleh zakat ke istri. Karena istri, anak, dan orang itu tanggung jawab kita. Alhamdulillah sejak dengerin ceramah Ustazah, aku selalu keluarkan zakat tiap bulan. Masya Allah. Rasakan perbedaan hidupnya. Orang yang mengeluarkan zakat itu kan kecil ya guys, cuman 2,5%. Dengan orang yang gak bayar zakat akan beda. Kalaupun orang yang keluarkan zakat itu nanti hartanya banyak, tetapi pasti tidak akan berkah dan akan Allah kasih musibah. Teman-teman ingat, uang yang harusnya kita zakatkan tapi nggak kita keluarkan tetap akan Allah ambil. Misalnya penghasilan kita 20 juta, kita wajib zakat 500 ribu. 500 ribu ini nggak kita keluarkan, katakanlah setahun. Pasti uangnya akan hilang. Mungkin mobil kita jadi tabrakan, mungkin anak kita sakit jadinya sehingga uangnya harus keluar. Ya mungkin kita kehilangan handphone sehingga harus beli handphone lagi. Mungkin kita harus motor kita rusak sehingga harus diperbaiki lagi. Pokoknya uang zakat itu pasti akan Allah ambil. Apakah kita keluarkan uang zakat itu sehingga kita dapat pahala atau kita biarkan menjadi milik kita dan akan Allah ambil pada masanya. Oke? Nah, pasti uang zakat itu bukan untuk kita. Nggak mungkin ya. Allah tidak akan biarkan uang zakat itu untuk kita. Makanya kenapa ya kok dompetku hilang? Kenapa ya kok motorku itu rusak? Kenapa ya kok uangnya harus keluar? Ya karena tidak berkah. Ada hak orang di sana yang harus diambil. Ngeri kan? Ngeri ya guys. Nah ya, insya Allah dalam agama kita tidak akan pernah miskin kalau berbagi. As-sodaqatu tamna'u mi'tatassu ya. Sedekah itu menghindarkan kita
kita dari kematian yang buruk. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat kembali kepada diri kita. Uang zakat mau dikeluarin sekarang atau Allah yang ambil dengan caranya, life is choice, itu pilihan kita. Oke, nah tapi aku berbaik sangka teman-teman orang yang mau mengeluarkan zakat. Doa sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang pantas ngeluarin zakat dalam jumlah yang banyak. Iya dong, kalau teman-teman mau zakat 5 juta saja udah susah. Penghasilan kita harus 200 juta. Kalau kita mau zakat 1 juta saja penghasilan kita harus 40 juta dan seterusnya ya. Semoga Allah mudahkan kita, Allah lunakkan hati kita. Yadul uliya khairum min yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semoga Allah layakkan, Allah mapankan orang-orang yang beriman. Sehingga dengan di tangan orang beriman ada zakat. Di tangan ada orang beriman ada wakaf. Di tangan orang beriman ada infak. Di tangan orang beriman ada sedekah dan seterusnya. Oke. Ustazah, temanku non muslim ya, dia kasih aku hadiah. Nggak masalah dengan non muslim saling menghadiahi. It's okay ya. Banyak data yang menyebutkan Rasulullah itu sedekah dengan orang Yahudi non muslim. Bahkan orang jahat sekalipun Rasulullah tetap berbagi, bersedekah. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah sholat dalam gereja. Yang nggak boleh itu adalah mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau sekedar berbagi, berteman, ya hangout bareng, it's okay, tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah, tidak ada proyek alias tidak ada pemasukan tapi harta masih ada. Bagaimana Zah? Maksudnya gimana? 14 juta, pokoknya di atas 14 juta wajib zakat. Kalau 14 juta kali 2,5% berapa ya zakatnya ya? Aku matematika aku. 350.000 ya. Oke ya guys, nah gitu ya. Oke ya guys, iya aku ya enggak masalah guys, ya enggak masalah Mbak, apa namanya nih ya, berteman dengan non muslim enggak ada masalah. Aku punya banyak teman yang non muslim, aman-aman aja, bagus-bagus aja, ya kan. Nah yang penting saling menghargai perbedaan, enggak ada masalah. Oke ya Ustazah, kalau 3 juta belum wajib zakat ya. Ustazah, kalau punya banyak hutang apa harus sedekah? Apa harus sedekah? Enggak harus. Sedekah itu tidak harus, sedekah itu sunnah. Jadi tidak ada hutang, tidak sedekah pun gak masalah. Cuma kita yang rugi. Jadi gini, 4 sumber rezeki dalam hidup kita guys. Yang pertama ada rezeki yang datang dari Allah, gak usah dicari. Pasti ada rezekinya, pasti ada rezeki. Bayi yang dalam kandungan aja ada rezekinya. Kucing liar aja ada rezekinya. Semut yang dalam lubang ada rezekinya. Yang pertama ada rezeki yang datang dari Allah, nggak usah dicari. Ada dalil wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Ya, bahwa aku akan beri engkau rezeki pada tempat yang kau tidak akan duga-duga. Makanya waktu terjadi Covid, saya beli handphone ke salah satu mall di sini, banyak orang yang berpeluk-peluk. Kenapa itu? Berpeluk-peluk kok, kata aku sama si Koko. Lalu dia bilang, itu di PHK semua. Saya biasa saja dan saya doakan semoga semua baik-baik aja. Gak bakal ada yang mati tuh, walaupun di PHK. Karena ada rezeki yang datang dari Allah. Oke? Yang kedua ada rezeki yang kita dapat kalau kita usahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bahwa Allah tidak akan merubah takdir kita melainkan kita mampu untuk merubahnya. Oke? Jadi rezeki yang kita dapat dari Allah harus kita terima. Rezeki yang dapat dari yang kita usahakan juga kita terima. Mau bonus nggak dari Allah? Oke, bonusnya yaitu yang ketiga, yaitu rezeki yang didapat karena kita bagi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ya. Bahwa ketika kita berbuat baik kembali kepada diri kita, berbuat jahat kembali kepada diri kita. Semakin berbagi semakin dia kembali. Berbagi nggak harus semua uang. Faktanya zakat aja cuma 2,5%. Pikirkan juga diri kita. Dalam Al-Quran dijelaskan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Islam tidak menyuruh kita membagi semua harta, sebagian saja. Kemudian yang ketiga, rezeki yang dibagi karena kita syukuri, merasa besar, merasa banyak, ya kan? Nah, didapat dari Allah, didapat karena kita cari, didapat karena kita syukuri, dan didapat karena kita bagi. Buka keempat rezeki ini. Kalau kita lakukan maka kita akan mapan, ya kan? Oke ya, gitu ya guys. Ustazah, saya mu'alaf, zakat tuh berapa? Keluarkan zakat 2,7 kilogram beras, pergi ke masjid terdekat ya Pak. Oke, zakat fitrah dilebihkan boleh kali, jadinya kalau zakat fitrah dilebihkan itu lebih kurang apa namanya?
lebih kurang zakat fitrah nanti niatnya zakat dan sedekah ya. Ustazah, oke ya, bolehkah niat zakat gaji ndak diomongin? Ndak usah, zakat nggak perlu ijab kabul ya. Oke, zakat itu hanya perlu diinikan ya guys, hanya perlu diniatkan saja ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, kalau tidak ada project alias tidak ada lagi penghasilan tapi ada tabungan, wajib zakat nggak? Zakat tabungan dong ya. Oke, zakat tabungan ya teman-teman ya. Oke, oke. Nah jadi zakat tabungan ya teman-teman ya. Zakat tabungan itu keluar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau Ustazah boleh nggak zakat ke nenek sendiri tapi pisah rumah. Zakat ke nenek sendiri tapi pisah rumah. Zakat ke nasab ke atas hindarin ya guys. Ustazah, oke, kalau uang yang buat usaha apakah perlu dizakatin? Kalau dia ditabung untuk bikin usaha, artinya bukan sekedar untuk masa depan, tidak wajib zakat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Atau tabungan untuk haji. Nah, itu tidak wajib zakat ya. Oh, kalau kemarin yang mana, Pak? Kalau kemarin yang mana tuh? Yang kemarin yang mana tuh? Rezeki yang kemarin yang mana tuh? Oke, Ustazah sering dikira banyak uang. Jadi banyak yang minta zakat tapi hanya berbagi pada orang terdekat. Nggak jadi masalah. Oke ya. Ustazah, kalau zakat fitrah double apa boleh? Nggak usah, satu aja ya. Nggak usah, satu aja ya. Satu aja, yaitu satu aja ya. Teman-teman, lebihnya adalah sedekah ya. Ustazah, oke, kalau IRT bolehkah uang belanja suami? Saya IRT, bolehkah uang belanja yang suami kasih ke saya sedekahkan, tergantung akadnya. Jika suaminya mengatakan bahwa Dek, ini adalah uang buat kebutuhan kamu, pandai-pandai kelola. Sisanya kita kelola, kita tabung, kita sedekahkan. Itu tentu boleh ya. Ustazah, oke, aman ya. Bacaan ruku dan sujud boleh satu kali, tentu boleh. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh satu kali. Oke, Imam Hanafi mengatakan bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Jadi boleh satu kali, boleh 3 kali, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, perbedaan madhab itu biasa ya guys. Nah, Ustazah 7 on, udah ada 1 kilogram belum? Maksudnya apa Mbak Nuril? Ustazah, kalau nabung emas buat haji, kalau benar-benar diniatkan untuk haji tidak wajib zakat. Di wajib zakat tuh guys, kalau kita nabung tapi nggak jelas buat apa. Aku nabung aja deh, untuk apa? Untuk masa depan. Untuk apa? Untuk kalau aku miskin nanti aku gimana gitu kan. Aku nabung aja deh, buat apa? Nanti pokoknya untuk tabungan masa depan kayak gitu. Itu wajib kena zakat. Karena kita tidak boleh menumpuk harta, tapi kita pengen numpuk kan untuk masa depan kita kan. Maka biar dihalalkan maka keluarkan zakatnya. Islam mengatur seperti itu ya. Oke, gitu ya. Oke. Gitu ya guys. Oke, udah aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Aku nggak cepet banget kan, teman-teman paham kan maksud aku kan, nggak terlalu cepat ya. Oke, hanya Pak BMW yang tahu itu rezeki dari mana. Oke ya guys, Ustazah, kalau berbagi dengan kain dan uang itu masuknya zakat atau sedekah? Kalau berbentuk kain itu bukan sedekah, itu bukan zakat. Berbentuk kain itu sedekah ya. Berbentuk kain itu adalah sedekah ya. Cepet banget ya guys. Oke ya. Ustazah paham ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, oke, bolehkah kita membayarkan zakat fitrah ke saudara kita yang kurang mampu? Boleh sekali ya. Jika saudara boleh, yang tidak boleh itu adalah zakat ke anak dan ke orang tua. Nah itu yang nggak boleh ya. Oke ya. Ustazah, oke aman ya. Bolehkah zakat fitrah untuk adik dan yang janda? Boleh. Oke, teman-teman, boleh zakat ke adik, boleh zakat ke kakak, boleh zakat ke sepupu, boleh zakat ke keponakan, boleh zakat ke paman, boleh zakat ke tante. Karena mereka semua bukan tanggung jawab kita secara syariat. Yang tidak boleh itu adalah zakat ke orang yang secara hukum dia tanggung jawab kita. Contoh, kita nggak boleh zakat ke anak yatim karena anak yatim tanggung jawab kita.
Kita nggak boleh zakat ke anak karena anak itu tugas kita menafkahinya. Kita nggak boleh zakat ke orang tua karena kalau orang tua kita miskin secara hukum dia tanggung jawab kita. Kita nggak boleh zakat ke istri kita karena istri kita itu tanggung jawab kita. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dia seperti itu ya. Oke, kalau untuk biaya haji benar-benar fix dia nggak wajib zakat ya. Ustazah, oke, bayar fidyah 7 ons udah ada 1 kilogram belum? Maksudnya apa nih guys? Ini nggak paham aku pertanyaan Mbak ini dari zaman Nabi Adam. Mbak, bayar fidyah 7 on udah dapat 1 kilogram belum? Maksudnya apa sih Bom? Bom, 7 on sudah dapat 1 kilo belum sih? 7 on kan belum 1 kilo. Terus pertanyaannya apa? Terus gue harus bilang wow gitu. Pertanyaan teman-teman lebih sulit daripada ujian hidupku. Oke ya guys. Ustazah, oke. 7 on. Ya belum lah. Terus tujuan pertanyaannya apa kalau kita bilang belum terus kayak mana guys? 7 on. Ya. Oke ya. Ustazah kayak gitu kali hidupku ini ya. Oh 7 on belum ada 1 kilogram Ustazah. Maaf Ustazah. Nah, yang mau aku maafin apa ya? Oke, kayak gitu ya guys. Oke. Oke ya guys. Oke ya. Coba ya. Oke, sama-sama Pak Niko ya. Ustazah. Oke, tolonglah cara tayamum. Aku tolong ketua, tenang aja. Cara bertayamum ya, misalnya teman-teman gak ada air tapi teman-teman pengen sholat ya. Di dalam perjalanan teman-teman pengen sholat ya. Maka teman-teman boleh bertayamum. Caranya gini ketua, caranya adalah sengaja aku bertayamum. Mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ya, ambil tangannya, tempelkan ke dashboard mobil misalnya, beginiin lalu kemudian basuh mukanya sekali aja ya. Basuh mukanya sekali aja. Ambil lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan punggung belakang dulu ya, begini. Terus dari punggung belakang sampai ke siku. Dari siku terus ujungnya ke jempol. Oke. Nah gitu ya. Kemudian dari punggung belakang sampai ke siku. Terus ujung-ujungnya ke jempol. Gitu aja ya. Tayamum hanya muka dengan tangan saja ya. Tayamum nggak pakai kumur-kumur. Sabar Ustazah, namanya aja juga kehidupan. Iya juga ya cuy. Ya. Lawak-lawak kawan-kawan ini. Hai, orang udah mau buka puasa, masih aja melucu. Oke ya, Ustazah, nah jadi gitu dia ya, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Katanya Ustazah ahli doa cebo, astagfirullah. Aku bukan ahli doa cebo. Katanya Ustazah ahli doa cebo. Memang ternyata banyak orang Indonesia tak cebo. Makanya aku sampaikan doa cebo. Aku aja kaget kalau teman-teman itu doa nggak pernah cebo. Patutlah itu bentuknya. Kayak mana mau glowing? Cebo aja nggak doa. Makanya aku sampaikan doa cebo. Tujuannya apa? Biar kalau cebo baca doa. Bukan aku ahli doa cebo. Tapi bolehlah coba. Nanti dihafal doanya. Pas cebo ingat doanya. Jangan ingat aku pula. Jangan kayak kakakku. Aku ngafal doa cebo deh. Nyampe di kamar mandi pas cebo lupa aku doanya. Terus yang ingatnya kamu deh, kan agak lain. Coba doanya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah Pak DRDM, bukan sengaja aku cebok karena Allah. Itu mah niat Pak, sengaja aku cebok karena lawak kali Bapak ini. Ya Allah ya. Nah bukan itu Pak, doa cebok yang ini Pak. Tuh, Allahumma Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Itu doanya, screenshot ya. Bukan sengaja aku cebok karena Allah. Itu kalau ibadah
ya kan? Itu ibadah. Sengaja aku bertayamum karena Allah. Sengaja aku makan sahur karena Allah. Kalau cebok nggak ada. Sengaja aku cebok nggak ada guys. Ini doa cebok tuh. Nah coba ya. Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah perbaikilah kemaluanku dari yang keji. Watahir qalbi minan nifaq ya, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Oke. Clear teman-teman? Nah itu dia doa cebok ya. Nanti lain kali selama ini cebok ngapain guys? Nggak pernah berdoa. Aku tengok ini kalau cebok. Nah coba dibaca itu kalau cebok ya. Oke ya. Ustazah bacanya sebelum cebok atau saat bacanya sebelum cebok. Selesai dulu ritualnya baru dibaca ketika mau cebok. Detil kali ya. Anak siapa lah ini. Ya jadi teman-teman selesaikan dulu ritualnya. Kan mau cebok. Nah pas mau cebok tuh baca. Oke guys, lucu kali. Sabar Ustazah, siap. Aku bercanda saja. Oke ya, hidup cebok. Nggak pernah baca doa Ustazah, setelah ketemu Ustazah baru baca. Masya Allah, semoga sehat ya. Oke, Ustazah, oke, bolehkah berwudu pakai aksesoris? Nah, jadi begini ya, berwudu pakai aksesoris sebenarnya boleh, tapi ada dalil begini. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia wudukan itu. Maka wudu itu harusnya sempurna. Maka kalau cincin harus digini-ginikan guys, sempurna ya. Kalau gelang ya harus digini-ginikan. Kalau jam itu memang nggak boleh longgar. Makanya kalau aku lagi nggak pakai cincin berarti tuh lagi sempit-sempitnya. Nah kalau lagi sempit-sempitnya tuh susah wudunya, makanya aku nggak pakai. Ya jadi harus sempurna. Kalau teman-teman pakai makeup waterproof harus dihapus sebelum teman-teman berwudu. Ya kalau teman pakai kutek harus dihapus sebelum teman-teman berwudu. Ketika teman-teman menghapusnya barulah wudunya sempurna. Oke, tapi kan di dalam toilet tidak boleh menyebut nama Allah Ustazah. Kalau di dalam toilet kita masuk WC kan baca doa juga kan Mbak. Keluar WC baca doa juga kan Mbak. Mau berdoa, mau cebok kan baca doa juga kan Mbak. Kemudian mau apa lagi Mbak? Mau mandi junub kan baca doa juga kan Mbak. Nah ya, jadi kalau Mbak melakukan doa-doa itu di dalam kamar mandi, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Sementara ketika Mbak melakukannya, ketika Mbak sholat itu bisik-bisik. Dan sementara itu ketika Mbak baca Quran itu bersuara seperti bacaan aku. Kenapa? Karena kalau baca Quran sangat dianjurkan kayak gitu ya, bersuara kayak aku nih, karena untuk melatih mana makharijul hurufnya, mana tha, mana ha, mana kho dan seterusnya. Ustazah, oke ya, aman ya guys, oke ya. Saya baca Quran terbata-bata. Al-Hadis menjelaskan bahwa al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watata'ta dan terbata-bata dia membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya. Yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya dia membaca dapat pahala. Masya Allah ya. Nah gitu ya guys. Oke, susahnya dia membaca dapat pahala ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, saya dibenci tetangga. Oke, tidak semua orang harus suka dengan kita karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Orang yang hasad dengan kita, yang tidak suka dengan kita, itu dia tidak ada masalah dengan kita. Dia cuma masalah dengan pikirannya saja. Jadi biarkan saja, cari orang-orang yang support dengan kita dan bangun komunikasi yang baik dengan mereka. Seperti orang-orang yang suka menilai buruk masa lalu orang. Ada masa lalu orang dinilai buruk terus, padahal itu masa lalunya. Maka orang itu tidak punya masalah dengan kita. Orang itu cuma punya masalah dengan pikirannya saja.
Ya, jadi kalau ada orang-orang yang nggak suka dengan kita, kalau kita mau ngomong kita bilang, kita nggak ada masalah. Yang masalahnya kamu dengan pikiran diri kamu saja. Tapi kan nggak mungkin kita omongkan seperti itu. Karena menurut Imam Syafi'i, orang yang baik adalah orang yang tidak mau membalas keburukan meskipun dia mampu membalasnya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi orang baik, tidak usah membalas meskipun kalau kita balas kita pasti menang. Wih, ini kalau aku balas hancur dia nih. Tapi kita tenang, tidak membalas. Nah, tempatnya di surga. Oke, nah energi kita habis. Lebih bagus kerjakan hal yang lebih produktif daripada harus tergerus dengan orang-orang yang membenci kita. Oke, oke. Ustazah, oke, kalau bayar zakat kondisi haid boleh nggak? Nggak ada hubungan zakat dengan haid, Mbak. Oke. Oke ya guys, siap ya. Ustazah, aku resep cantiknya nggak ada. Kalaupun ada aku nggak akan bagi. Nanti bisa. Oke Mbak Yanti ya, Mbak Caci, Mbak Zia Hisma ya. Oke siap Mbak Fitria ya guys, Mbak Herman ya. Oke Mbak Sunarti, Mbak Sarmiati ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mikrofon aku jelas, bising. Oke ya, aku coba perbaiki dulu ya. Aku sehat, semoga teman-teman sehat juga ya di sana ya. Oke siap Mbak Lena ya, oke siap Mbak Tia, siap Mbak Indra ya, Bang Dul ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu El, Mbak Narrowi ya, Mbak Ajam, oke gimana Mbak Hijab ya, Mbak Kinah, oke Mbak Vivi ya, Mbak Indra, Mbak Neni ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya, oke. Oke ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Siap ya Mbak Aisyah ya. Oke Mbak Tuti ya. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Oke ya. Oke siap ya Mbak Kina, Mbak Indra ya. Oke siap Mbak Harniti ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tatap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Oke, nah kita ngobrol santai di akun ini ya. Oke, siap ya. Oke ya, kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Siap. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Lili ya. Oke Mbak Endang. Gimana suara aku udah oke ya guys? Siap ya. Oke, kita pada dasarnya cuman ngobrol santai aja ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau nggak puasa karena sakit, berapa bayar fidyahnya? Sakitnya ada harapan sembuh nggak? Kalau sakitnya ada harapan sembuh, maka tetap ganti puasa. Ya, sakit yang yang fidyah itu hanyalah sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi sakitnya itu nggak mungkin sembuh. Ya misalnya sakit mah setiap puasa dia sakit, ya setiap puasa dia mimisan. Kalau ada harapan sembuh dia tidak bisa fidyah sembarangan. Dia mesti ganti puasa ya. Oke ya, tapi kalau dia tidak ada harapan sembuh, maka dia boleh fidyah dengan cara 7 ons beras per harinya. Ya, 7 ons berarti kali berapa hari dia tidak berpuasa. Oke, nah jadi tiga hari dia belum berpuasa, berarti 3 hari misalnya ya 7 kali 3 2,1. Kalau 30 hari ya berarti 21 kilo ya. Mengapa kok saya sering muncul pikiran negatif? Ya istighfar saja ya. Ustazah, oke, zakat di perantauan masih belum paham, Mbak tinggal di mana? Kalau Mbak tinggal di Taiwan, maka sangat dianjurkan ketika Mbak di Taiwan itu sampai hari ke-30 Ramadan, Mbak dianjurkan zakat di wilayah itu. Ya, nah boleh di zakat itu. Cuman kalau seandainya, oke, em, di daerah Mbak itu tidak ada lagi apa Mbak Tini
Di daerah Mbak itu tidak ada lagi mustahik. Ya, Mbak tidak tahu orang yang membayar zakat. Mbak nggak ngerti orang yang berhak menerima zakat. Semuanya orang kaya. Ya, Mbak boleh zakat di kampung. Oke, gitu ya. Kalau kita zakat mal, oke, menghindari teman yang ngajak ngomong waktu itikaf. Bilang aja, maaf ya, saya itikaf dulu. Nanti kalau udah selesai kita ngobrol ya. Saya mau tanya, kalau usia 76 tahun tidak bisa selesai sampai akhir Ramadan, apa ya? Puasa tidak selesai, nggak apa-apa. Nanti bisa diganti di hari lain atau teman-teman bisa bisa ganti di hari lain atau teman-teman bisa gitu ya. Atau teman-teman bisa melakukan seperti fidyah kalau nggak sanggup ya. Oke, Ustazah, oke ya. Lagi haid boleh pegang Al-Quran terjemahan, ada baiknya di handphone saja ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke aman ya guys ya. Oke. Sebentar ya. Oke, Ustazah, oke ya. Biasanya lagi haid biasanya cuman zikir dan solawatan. Coba tambah kalau malam Lailatul Qadar, tambah zikir, kemudian solawatan ya. Kemudian tambah lagi zikir, kemudian solawatan ya. Kemudian tambah lagi dengan berdoa dan mengingat kekurangan diri. Zikir, solawatan, berdoa dan mengingat kekurangan diri ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya guys, sebentar ya teman-teman izin ya. Kok nggak jadi sampai malam lagi live? Udah jadi sampai malam. Udah bisa dah? Udah. Serius? Oh, nah lanjut ya. Ya. Ah, Aku balik mobil, mau naruh mobil barang. ya. Nggak bawa aja lah mobil tuh. Hah? Udah bisa dah? Keren, keren. Aman kan? Aman, siap. Ya lanjut ya, ini lanjut ya, Bu. Oke, maaf ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Oke ya, oke gitu ya. Ustazah, oke ya, puasa Syawal hari kedua bagaimana pahalanya? Puasa Syawal hari kedua boleh. Jadi hari pertama itu tidak boleh puasa Syawal. Karena hari pertama itu jadwal haram berpuasa. Nah, kemudian boleh puasa Syawal di hari kedua. Di hari kedua boleh ya, teman-teman ya, hari kedua dan seterusnya ya. Ustazah, oke, gitu aman. Hari kedua dan seterusnya boleh melakukan puasa Syawal ya. Ustazah, bolehkah kita zakat ke istri bukan ke suaminya? Karena yang cari nafkah itu istrinya. Ya bebas, yang penting dia adalah fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya tak cukup ya. Oke, gitu ya guys. Oke, Dek, kenapa cepet, Dek? Udah bisa dah? Sampai habis dari Kubang. Sampai? Oke. Nah, bawa aja lah mobil sampai besok. Enggak tahu sama ribet untuk malah ini nanti. Ya udah. Tapi udah bisa kan belajarnya? Hati-hati ya, Dek. Ya, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke ya. Ustazah, oke aman ya guys. Maaf ya teman-teman ya. Mendadak kakak dan ponakanku datang. Jadi agak terdistract nggak apa-apa ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Sebentar ya guys. Oke. Hari kedua sampai lebaran keberapa boleh puasa Syawal. Ya, boleh puasa Syawal itu adalah dari hari kedua sampai hari 30 Syawal itu boleh ya. Oke, hari kedua sampai ke 30 Syawal itu masih boleh ya, teman-teman ya. Hari kedua sampai 30 Syawal ya. Nah, kalau mau berturut-turut boleh nggak juga nggak apa-apa. Ustazah, oke, kalau udah pikun nggak wajib bayar fidyah. Jadi kalau ada orang pikun, dia tidak wajib zakat. Dia tidak wajib puasa, dia tidak wajib ya zakat mal gitu ya. Tapi kalau zakat fitrah masih ada yang mewajibkan untuk melakukannya. Dia nggak wajib fidyah kok guys. Oke ya. Ustazah, oke ya guys. Oke ya. Ustazah, kalau mau bayar hutang puasa di bulan Syawal, apa dapat pahala puasa Syawal juga? Tidak. Dalam agama Islam, Imam Abu Zakaria menyatakan boleh zakat pakai boleh puasa Syawal digabung dengan puasa Qadha, tapi ini dibantahkan oleh Imam Asy-Syarqawi. Kalau saranku teman-teman satu niat satu amal aja. Karena para istri Nabi pun satu niat satu amal. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Jadi coba mulai hari ini ibadah itu usahakan satu niat satu amal aja ya. Ustazah, oke,
Oke, kalau sakit pas puasa, apakah harus bayar fidyah ya? Oke, kalau sakit pas puasa, apakah harus bayar fidyah ya? Oke. Ya. Oke ya guys, oke ya. Ustazah, oke, boleh nggak zakat pakai uang? Oke, jadi gini, zakat itu bagusnya adalah pakai bahan pokok atau pakai beras ya. Tapi kalau teman-teman mau zakat pakai uang itu boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau bisa pakai beras sama dengan fidyah. Fidyah itu bagusnya pakai beras ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, zakat dikasih ke orangnya langsung, boleh, nggak jadi masalah ya. Apakah ketika zakat kita harus ijab kabul? Contoh misalnya, aku serahkan zakat atas nama diriku karena Allah, seperti itu kan? Maka itu tidak harus. Kalau mau ijab kabul boleh, kalau enggak juga enggak masalah ya. Oke. Oke aman ya guys, oh ya aman ya teman-teman ya. Ustazah, Ramadan bekam tidak ada masalah ya. Ramadan bekam tidak ada masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya, aman ya. Penghasilan dikeluarin setahun sekali, dijadikan parcel, nggak boleh. Ya, karena parcel itu bisa kita kasih ke orang kaya dan orang miskin. Sementara teman-teman, zakat itu hanya boleh dikerjakan, diberikan kepada orang fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi uangnya nggak cukup. Maka usahakan zakat itu tepat ya mengerjakannya. Bolehkah zakat keponakan? Perhatikan. Boleh zakat ke kakak, boleh zakat ke adik, boleh zakat ke ponakan, boleh zakat ke paman, boleh zakat ke tante. Karena mereka bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ya, selagi mereka itu adalah fakir dan miskin misalnya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Tetapi kalau seandainya mereka itu adalah tidak miskin tidak bisa. Nah, yang nggak boleh zakat itu adalah ke adik dan ke ibu, ke anak dan ke ibu. Itu nggak bisa. Karena anak kita tanggung jawab kita, oke? Ustazah, oke aman ya. Ketiduran sampai jam setengah satu malam. Jadi sholat isanya jam setengah satu. Nggak masalah. Tapi jangan sering-sering aja. Selanjut itu lanjut sholat lanjut sholat taraweh. Kemudian lanjut sholat witir. Tidak masalah ya. Lanjut tahajud juga nggak masalah ya. Ustazah, mimpi makan batal nggak? Mimpi makan tidak membatalkan puasa. Kecuali makannya beneran. Ustazah, menelan air liur dalam sholat atau dalam puasa, kemudian menelan sisa makanan, menelan darah gigi, darah gusi, ya daha, itu semua tidak membatalkan puasa. Itu semua tidak membatalkan puasa karena tidak bisa menghilangkan dahaga. Oke? Ustazah, kalau zakat fitrah dikasihin ke fakir miskin tapi dia nggak sholat. Urusan sholat nggak sholatnya dia itu urusan dia dengan Allah. La yadhirotun widra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosanya dia. Urusan sholat nggak sholatnya dia urusan dia dengan Allah. Yang penting zakat kita udah kita bayarkan. Sama dengan kita sedekah. Tahu-tahu rupanya dia bukan orang miskin. Dia cuma pura-pura buta. Dia cuma pura-pura miskin. Maka urusan kita dengan dia selesai. Atau kita sedekah terus uangnya dipakai judi. Ya itu urusan dia dengan Allah. Yang penting urusan dia dengan kita udah selesai. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau anak yang masih gadis membayar zakatkan zakat ibu dari cari uang hasil kerja boleh. Membayar zakat ke ibu atau menzakatkan ibu, ini beda. Kalau menzakatkan ibu ya, itu hukumnya boleh, tapi membayar zakat ke ibu nggak boleh. Oke, clear ya? Udah mantap? Keren, Valentino Rossi. Bawalah dulu supaya ahli. Balik lagi katanya besok baru balik. Oke, mantap, Dek. Oke. Ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Kalau kita zakat ke saudara yang banyak kekurangan itu nggak apa-apa ya.
Kalau kakak kandung, adik kandung, ponakan, kemudian tante, ya paman miskin, kita boleh zakat ke dia, ya. Tetapi kalau ke anak kandung dan ke orang tua kandung nggak boleh, ya. Ustazah, oke ya. Kalau haid tapi udah mau selesai, kita ziarah. Untuk wanita haid ziarah ini adalah ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, ya. Oke, gas bu, gas bu. Bunda gas ini. Puasa. Oke ya, Ustazah, kalau istri menyusui apakah cukup dengan bayar fidyah saja? Orang yang membayar fidyah itu adalah orang yang hamil dan menyusui yang tidak sanggup menggantinya. Selagi dia bisa ganti, dia harus ganti ya. Jadi kalau dia harus ganti. Kalau nggak mampu baru dia boleh fidyah ya. Kalau dia boleh baru dia boleh fidyah ya. Ustazah, oke ya, kelar ya. Ustazah, oke, saya punya penghasilan sendiri, oke. Tapi suami yang menzakatkan, boleh nggak jadi masalah ya. Suami yang menzakatkan ya, jawabannya boleh ya. Ustazah, kadang kita sedang puasa, ngelayanin orang makan yang tidak puasa. Nah, jadi gini, jika suami nggak puasa karena males, kita nggak boleh zakatin dia. Jika suami tidak puasa, kita nggak boleh masakin dia. Kalau dia tidak berpuasa karena dia sekedar sakit, atau dia pikun, atau dia tidak mampu berpuasa, boleh kita masakkan dia. Kalau dia males, kita masakkan dia, atau tukang kerja di rumah kita masakkan dia. Berarti kita sedang menolong dalam keburukan. Ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita hanya tolong menolong dalam keburukan dan itu tidak boleh. Kita juga mendapatkan dosa yang sama ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Kalau istri pengen umroh duluan, tapi kalau suami pengen ngebetulin rumah dulu, itu gimana? Ya didiskusikan saja. Bolehkah sholat tarawih 8 rakaat? Jawabannya boleh, ya kan? Jawabannya boleh ya guys. Jadi kalau dia 8 rakaat, 2 2 2 2. Kalau teman-teman pengen tarawihnya di rumah, boleh dilakukan di rumah aja. 2 2 2 2 dan witirnya 3. Nah, hanya saja tarawih ini bisa dikerjakan sampai tengah malam ya. Misalnya punya anak kecil nih, lalu teman-teman coba dulu tidur anaknya, baru teman-teman tarawih sendiri itu boleh. Batasnya adalah azan subuh ya. Oke ya guys. Ustazah, oke, paham ya. Oke, jika flek coklat keluar 2 hari sebelum haid, apakah itu adalah haid? Jawabannya adalah haid. Ya guys, kamu gitu juga deh. Hah? Nanti mau lewat. Dadah bun. Ya, dadah. Hati-hati ya. Ya hati-hati ya di jalan ya. Udah bisa kan ibu nak? Mantap. Keren. Ya, kasih ya. Oke guys, maaf ya teman-teman ya. Kakakku suruh belajar naik kendaraan supaya macam bisa kemana-mana. Ustazah, oke, boleh makan atau minum ketika azan? Bolehkah makan atau minum ketika azan? Boleh, tapi teman-teman macam teman-teman sambil jawab azan ya. Itu Bunda dengan Uni dan anaknya Uni, Rosalinda. Oke ya guys, Ustazah, oke ya, oke. Sholat Ba'diyah Isya itu boleh berjemaah nggak? Yang namanya sholat rawatib tidak boleh dilakukan berjemaah ya. Nah jadi sholat sunat rawatib hanya bisa dilakukan sendiri. Tetapi kalau sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, ya itu bisa dilakukan secara berjemaah, oke? Sholat rawatib mesti sendiri. Tapi kalau sholat tasbih, sholat taubat itu boleh. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, oke, bolehkah tahajud mepet ke waktu subuh sekitar 10 menit sebelum Oke, sebentar ya.
Oke ya. Sebentar ya teman-teman, kayaknya mic-nya lagi treble ya. Oke, teman-teman boleh dengerin aku ya. Teman-teman boleh dengerin aku dan semoga suaranya bagus ya, karena ini rupanya mic-nya harus dicas dulu sejenak. Oke. Kita lanjut ya. Ustazah, saudara sudah tidak bekerja tapi rumahnya bagus. Apakah wajib dikasih zakat? Oke. Coba fokus ya. Fokus guys. Oke ya. Apa saudara sudah tidak bekerja tapi rumahnya bagus, apakah dia perlu dikasih zakat? Coba dilihat bahwa apakah ketika dia tidak cukup memenuhi kebutuhannya, lalu dia mampu nggak memenuhinya? Kalau dia nggak mampu memenuhi, dia orang miskin. Kemarin ada kasus di sini, seorang wanita suaminya meninggal, jadi suaminya itu mapan, dia punya rumah yang sangat besar. Rupanya anak yang ditinggalkannya 4. Dan suaminya itu cuman meninggalkan 2 rumah petak. Satu rumah petak itu 500.000. Kali 2 berarti 1 juta. Anaknya 4. Suaminya tidak meninggalkan tabungan. Dia hanya meninggalkan rumah yang sangat besar. Maka istrinya ini kan dianggap orang punya 2 rumah petak dan punya rumah yang sangat besar. Kan gitu ya anggapan orang ya guys. Tapi sebenarnya dia orang miskin. Karena oleh karena itu dia berhak menerima zakat. Sebaliknya ada orang tinggal di rumah biasa tapi tabungannya ngeri, maka dia tidak bisa dibayarkan zakat. Makanya hati-hati ke depan itu, coba jadilah orang yang lebih rendah keinginan dibanding pemasukan. Jangan sampai rumah kita besar kita nggak ada cash. Suami meninggal kita hidup pakai apa? Teman-teman yang suaminya mapan jangan boros-boros uangnya. Gimana kalau usianya secepat kali perginya terus teman-teman nggak punya apa-apa? Ya kan? Nah, jadi hati-hati ya. Jadi itu termasuk orang miskin walaupun uangnya banyak, walaupun rumahnya besar. Rumah emang bisa dimakan, nggak bisa ya. Ustazah, oke, tapi kan itu perdebatan di masyarakat. Wah, gimana pun rumahnya besar bu, yang nggak bisa rumahnya besar, penghasilan cuma 1 juta, ya dia orang miskin sebenarnya. Maka dalam Islam pun kekayaan orang tidak dinilai dari seberapa besar rumahnya, tapi seberapa besar cashnya, ya kan? Nah seperti itu ya guys. Ustazah, sholat tahajud tadi nggak kedengeran. Sholat tahajud itu bisa dikerjakan mepet-mepet azan subuh, boleh. Misalnya azan subuh jam 4.30, teman-teman boleh tahajud jam 4 atau 4:15 ya kan. Oke gitu ya teman-teman ya, atau 4:15 itu boleh. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke ya, kalau zikir di rumah sambil selonjoran boleh nggak? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Itu boleh ya. Ustazah, oke gitu ya guys ya. Oke, saya punya penghasilan sendiri. Dosa nggak kalau uangnya simpan sendiri? Tapi kadang-kadang buat kebutuhan juga. Iya dong, ya simpan sendirilah. Emang uang sendiri disimpan oleh Pak RT? Ya simpan sendiri aja ya. Kemudian tidak usah tahu suami, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau dia tahu pula uang mbak, takutnya dia minder nanti ya, masuk dia ke dalam kolong ya. Jadi uang istri tidak harus diketahui oleh suami ya. Kalau zakat ke adik yang tidak punya bacanya apa, nggak masalah, zakat aja. Yang penting teman-teman serahkan karena Allah ya. Jadi uang istri tidak harus, uang istri adalah uang istri dalam agama kita. Teman-teman nabung tidak ada masalah. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah, kalau mandi bersih setelah haid lewat azan subuh langsung sholat ya. Suami nggak kerja, istri bekerja. Apakah istri wajib menzakatkan suami? Sebenarnya tidak. Sebenarnya suami menzakatkan dirinya sendiri. Nanti kan dia dapat zakat karena dia fakir, baru kemudian dia bisa menzakatkannya kembali. Suaminya bukan minder tapi malah diambil. Itu ciri tanda akhir zaman. Laki-laki tidak mau menafkahi dan meminta wanita menafkahi kehidupannya ya. Oke, itu ciri tanda akhir zaman, hilangnya rasa malu ya. Oke, Ustazah, suami sudah almarhum, tidak tahu berapa hari tidak puasa. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Coba dikira-kira aja. Oke ya. Ustazah, orang yang nggak puasa, nggak sholat, apa harus diberikan zakat?
boleh kita zakat kepada orang yang tidak puasa, tidak sholat, karena urusan ibadahnya dia itu urusan dia dengan Allah, ya. Nah, tugas kita adalah memberikan zakat. Jadi jangan kalau zakat sama orang dinilai sholatnya ya cuy, sholat nggak, kalau sholat kok kasih, kalau nggak sholat nggak jadi, jangan. Itu urusan dia dengan Allah. Kita kalau mau ngasih orang tuh ngasih aja, ya. Jangan, kamu buta nggak, buta betulan, kalau buta aku kasih, kalau nggak jadi, jangan, ya. Jadi kalau kita mau kasih, kasih aja. Persoalan ternyata dia pura-pura buta, atau dia setengah buta, atau dia setengah buta, atau sebelah doang butanya, itu urusan dia dengan Allah, ya. Karena hati-hati, setan itu ada yang akan membuat kita tidak jadi sedekah, ya. Mau ngasih mertua dipikir-pikir, kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya, nggak jadi, dia cerewet, nggak jadi, ya kan. Atau kita mau kasih tetangga, ya, misalnya kita mau kasih makanan ke tetangga, nggak jadilah, dia orangnya nggak bersyukur, nanti dia hina makananku, nggak jadi. Mau kasih teman, kasih nggak ya, kasih nggak jadilah, dia nanti nggak tuh diuntung, nggak jadi lagi, ya kan. Kita mau kasih orang, nggak jadilah, kan dia masih sehat, masa dia ngemis, nggak jadi. Itu setan, ya, yang melarang kita. Jadi idza aroda khairan falisun, kalau ingin berbuat baik itu cepat, kalau nggak cepat nggak jadi dia, ya. Insya Allah semua kebaikan akan kembali kepada diri kita, ya guys. Nah, semua kebaikan akan kembali kepada diri kita, ya. Ustazah, apa sampai zuhur berapa kita harus nafkahi, sampai umur berapa kita harus nafkahi ben siapa, ya. Ustazah, oke. Apakah kalau zakat ke kakak harus dikasih tahu bahwa itu zakat? Enggak harus. Zakat tidak harus disampaikan. Ini uang zakat, ya, tidak harus kok. Ya, cukup kita kasih, ini adalah rezeki. Jangan kita bilang, kata Ustazah Nela, zakat itu hukumnya wajib. Nah, sementara zakat itu boleh dikasih ke kakak kandung. Engkau adalah kakak kandungku, tapi ada syarat zakat itu. Dia harus fakir atau miskin. Ku tengok kakak fakir, makanya ku kasih zakat ke kakak. Sebenarnya kalau kakak nggak fakir nggak bisa sih, tapi untunglah kakak fakir, kak, makanya ku kasih zakat nih ke kakak. Inilah kak, itu nggak boleh, ya guys. Jadi cukuplah teman-teman, kasih rezeki aja, oke, gitu, ya. Ustazah, saya tarawih selalu ke masjid, tapi suami saya nggak pernah ke masjid, ya. Dosa dan pahala ditanggung masing-masing, ya teman-teman, ya. Ustazah, oke, ya. Kalau waktunya mepet subuh, mending tahajud apa taraweh? Mending witir. Kalau mepet azan subuh, mending tahajud atau taraweh? Mending witir. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad, taraweh itu sunnah biasa, witir itu sunnah sunnah muakkad, taraweh dan tahajud itu sunnah biasa. Jadi witir itu jangan ditinggalkan. Rasulullah tidak tinggal witir tapi pernah tinggalkan taraweh. Rasulullah tidak tinggal witir tapi pernah tinggalkan tahajud. Oke. Jadi mana yang lebih bagus? Ya witir lah. Oke, ya. Ustazah, oke, ya. Kalau usaha sendiri terus suami nggak ngerti, gak dosa ya, Zah? Enggak, ya guys. Kalau uang sendiri itu adalah punya istri, kecuali istri mau mensedekahkannya, bekerja sama, membantu ekonomi keluarga, itu boleh, ya. Dia kan kayak gini, mbak, ya. Ada seorang istri yang lebih mapan daripada suaminya, nggak apa-apa. Itu Khadijah, Sayyidatina Khadijah lebih mapan dibanding Rasulullah, tetap bisa masuk surga. Ada seorang istri yang cuman makan uang suami aja, nggak apa-apa. Seperti Sayyidatina Aisyah yang selalu hanya menerima saja dari baginda Nabi. Tapi ada istri yang membantu ekonomi keluarganya. Contoh yaitu adalah seperti macam Fatimah. Fatimah itu selalu membantu keuangan, ke ekonomi keluarga sampai dia meninggal. Ya, dia membuat gandum, menumbuknya dengan anak 4 istrinya Ali bin Abi Thalib, ya. Ustazah, oke, ya. Sedang sholat awabin di akhir rakaat, sudah ruku, lepas azan isya, berhenti saja, ya. Oke, peringatan abaikan, itu cuman orang ngerjain doang, ya. Ustazah, oke, ya. Saya setiap marah pasti bilang percuma ke masjid karena suami nggak pernah mau ke masjid. Oh gitu. Jadi kalau berantem dia bilang
percuma kamu ke masjid dek gitu kan, abaikan saja mbak. Kalau kita mau ngelawan bisa kok, aku ke masjid aja masih aku ngelawan, apalagi kalau enggak ya. Apalagi kalau enggak kan gitu. Nah sama dengan kamu percuma pengajian tapi juga melawan, masih mending bang aku pengajian aku cuman melawan. Kalau aku nggak pengajian mungkin telinga bang tanggal jadinya gitu ya. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu sama dengan kalau seandainya teman-teman dalam kondisi diledekin. Wih percuma pengajian kamu gibah. Kalau kita mau jawab mungkin kita bisa jawab. Aku pengajian aja masih gibah aku. Dan kalau aku pengajian kan aku masih anggota gibahnya. Kalau aku nggak pengajian aku panitia intinya malah kayak gitu kan. Jadi tapi nggak boleh dijawab hal-hal yang seperti itu. Karena dalam agama Islam menurut Imam Syafi'i, orang beriman itu adalah orang yang mampu menahan walaupun dia sanggup untuk membalas. Jadikan ajang latihan untuk menahan setiap kekesalan ya. Ustazah, oke ya. Sholat isya di rumah, ba'diyahnya di masjid. Jangan, kecuali rumahnya sangat dekat dengan masjid ya. Ustazah, oke ya aman ya. Ustazah, oke ya iya dong, iya kan. Oke, jadi jangan membalas ya. Ustazah, batas sahur puasa dari mana? Batas sahur adalah azan subuh ya. Selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa untuk bersahur ya. Oke, gitu ya. Ustazah, orang seperti apa yang tidak wajib zakat? Orang gila, orang yang tidak wajib zakat apa? Zakat mal. Kalau zakat mal ya gila, pikun, kemudian kurang akal. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, bentar ya. Oke guys, nah. Oke ya, oke. Ustazah kita lanjut ya. Kalau sholat duha jam setengah 12 boleh nggak? Jangan sih. Sholat duha itu takutnya kalau udah setengah 12 itu matahari sudah di atas kepala. Jadi kalau bisa nggak usah ya. Jadi kalau bisa tidak usah. Jadi batas dari sholat duha itu adalah azan subuh ya. Adalah 2,5 jam dari azan 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ustazah, oke ya. Kalau pas azan minum masih boleh nggak? Enggak ya. Jadi kalau seandainya azan, teman-teman berhenti makan dan minum. Apapun yang ada di mulut boleh ditelan karena dia termasuk sisa makanan. Karena menelan sisa makanan, menelan darah gusi, kemudian menelan air liur ya, menelan dahak itu tidak membatalkan puasa ya. Oke ya, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke ya Kak, Ustazah, sholat isya sama witir di rumah, sedangkan taraweh, sholat isya sama witir di rumah, sedangkan tarawehnya di musola tidak ada masalah ya. Tarawehnya di musola nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya. Sebentar ya. Pekerjaannya warung kopi harus tetap buka atau tutup di waktu Ramadan. Kalau warung kopi tutup, kalau warung makan boleh take away. Karena ini memperhatikan kemaslahatan yang ada ya. Ustazah, saya bersentuhan wudhu dengan suami. Kalau bersentuhan setelah wudhu dengan suami, itu ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi ada yang bilang batal,
Ada yang bilang tidak batal, ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke, terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, kalau fidyah apa ada doanya? Kalau fidyah apa ada doanya? Tidak ada. Cukup kita bilang ini ada rezeki. Atau kalau mau dibilang fidyah juga boleh. Sebenarnya doa zakat, doa fidyah atau doa sedekah itu sama kalau mau. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Intinya doa kalau kita memberi, pakai doa itu aja. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, Ustazah, aku sholat taraweh di rumah karena lututku sakit. Sebenarnya kalau sholat di masjid juga nggak ada masalah. Ya, yang penting sholatnya duduk di kursi atau selonjoran. Tapi kalau teman-teman mau sholat di rumah karena lutut sakit, ya tidak ada masalah sih teman-teman ya. Nah, karena ada dalil, shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'illam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'illam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'illam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Ya boleh sholat dalam keadaan telentang atau duduk. Nah nanti teman-teman yang sakit lutut tadi coba minum madu osteo yang aku spill. Ini adalah madu tulang, tumit, lutut atau rematik, saraf kejepit, pengapuran. Nah, madu osteo namanya. Oke. Tapi kalau asam urat, asam lambung, kolesterol, coba minum madu akasia atau hipertensi. Dia cuma ada 2 madu kok. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke ya. Oke ya guys ya. Oke, kalau sudah witir boleh sholat tahajud malamnya, boleh. Sholat isya lalu ba'di